Sobat investor, saya Yanto Kusdiantono, redaktur pelaksana idxchannel.com, kembali menyapa dan menemani Anda untuk membedah tajuk utama pemberitaan yang kami angkat melalui idxchannel.com dan idxchannel TV dalam program di editorial. Sobat investor sekalian, di tengah hiruk-pikuk pemberitaan di level global tentang konflik Israel-Iran yang semakin memanas, izinkan kami menengok sejenak perkembangan domestik yang menurut kami juga tak kalah penting, karena ini berkaitan dengan kekuatan dan ketahanan dalam negeri dalam menghadapi tekanan dari dunia internasional. Nah, untuk kali ini, meja redaksi sengaja kami buka dan dedikasikan terhadap perkembangan sektor pangan nasional yang telah mencatat pertumbuhan signifikan. Dan menurut kami, ini layak diapresiasi. Klaim atas pertumbuhan tersebut tidak hanya datang secara internal dari pemerintah, melainkan juga terkonfirmasi oleh Lembaga Pangan Dunia, Food and Agriculture Organization atau FAO, yang dalam laporan terbarunya yaitu Food Outlook, the Annual Report on Global Food Market pada Juni 2025. Dalam laporan tersebut, FAO memproyeksikan bahwa produksi beras Indonesia bakal mencapai 35,6 juta ton pada musim tanam 2005-2026. Jumlah ini merupakan rekor tertinggi di Indonesia dalam 3 tahun terakhir, sekaligus menjadi salah satu lonjakan tertinggi di antara negara-negara produsen utama. Dalam laporannya, FAO juga menempatkan Indonesia sebagai produsen beras terbesar keempat di dunia setelah China, India, dan Bangladesh. Produksi Indonesia diperkirakan melonjak sekitar 4,5% dibanding musim sebelumnya, di mana saat itu Indonesia memproduksi beras hingga 34 juta ton. Kenaikan ini sekaligus menandai pemulihan signifikan yang dilakukan pemerintah setelah sempat mengalami penurunan pada tahun 2024-2025 lalu. Bagi FAO, porsi pertumbuhan ini menunjukkan bahwa Indonesia masih memiliki daya saing dan ketahanan dalam sektor pertanian, khususnya di subsektor pangan strategis. Sebagai perbandingan, porsi lonjakan produksi Indonesia hanya kalah dari Brasil yang mencatatkan peningkatan 14,7%. Sementara negara-negara produsen lain seperti Thailand dan Pakistan justru diproyeksikan mengalami penurunan produksi akibat sejumlah hambatan internal di lapangan. Secara global, produksi beras dunia diperkirakan bakal mencapai 551,5 juta ton. Angka ini tumbuh 0,9% dibanding realisasi produksi pada tahun sebelumnya. Hal ini sekaligus juga menjadi rekor tertinggi sepanjang sejarah produksi beras dunia, yang banyak ditopang oleh hasil panen di Asia, Afrika, dan Amerika Latin. Sementara, bagi pemerintah, capaian sekaligus proyeksi ini selaras dengan komitmen dalam mewujudkan swasembada pangan sebagai jalan untuk memperkuat ketahanan pangan nasional sesuai arahan langsung dari Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Bagi pemerintah, perwujudan swasembada pangan menjadi semakin penting di tengah kondisi geopolitik global yang semakin panas dan tidak menentu, sehingga peningkatan kemandirian pangan merupakan tantangan yang wajib diwujudkan demi meminimalisasi ketergantungan terhadap negara-negara lain. Melalui Kementerian Pertanian, pemerintah sejauh ini telah melakukan berbagai terobosan guna mendorong peningkatan produksi secara eksponensial dan berkelanjutan. Mulai dari mempercepat proses tanam, menyediakan benih unggul, perbaikan irigasi, kemudian memasifkan pompanisasi, hingga memastikan agar pasokan pupuk dapat tersalurkan secara tepat waktu. Selain itu, pemerintah juga telah menetapkan harga pembelian pemerintah atau HPP untuk komoditas gabah yaitu Rp6.500 per kilogram, serta menghapuskan kebijakan refaksi.
Dengan kebijakan ini, cadangan beras pemerintah sejauh ini telah mencapai 4,15 juta ton. Dengan harga gabah di tingkat petani juga tidak anjlok. Dan ini yang membuat terjaga dengan baik. Dengan demikian, petani diharapkan dapat tetap bersemangat dalam menanam, sehingga tren peningkatan produksi diharapkan dapat tetap terjaga secara berkelanjutan. Dengan stok yang positif dan tetap terjaga dengan baik, pemerintah pun membuka peluang untuk melakukan ekspor ke negara tetangga. Salah satunya yang dibahas adalah rencana ekspor untuk menyuplai kebutuhan beras di Malaysia. Pihak Kementerian Pertanian menyebut bahwa kesepakatan ekspor beras ke negeri jiran telah diresmikan melalui jalinan kerjasama secara bisnis to bisnis. Dengan total kesepakatan ekspor sebanyak 2.000 ton beras per bulan atau 24.000 ton per tahun. Rencananya, pasokan beras yang akan diekspor ke Malaysia bakal diambil dari wilayah Kalimantan Barat. Meski pemerintah juga tidak menutup kemungkinan dan justru mempersilahkan jika ada perusahaan-perusahaan lain di wilayah luar Kalimantan Barat siap melakukan ekspor ke Malaysia. Sementara itu, terkait waktu pelaksanaannya, karena proses ekspor ini dilakukan secara bisnis to bisnis, maka pemerintah menyerahkan sepenuhnya pertimbangan tersebut kepada perusahaan yang bersangkutan, termasuk juga jenis beras yang akan diekspor. Apakah merupakan jenis beras medium atau jenis beras premium. Meski di luar target ekspor tersebut, pemerintah juga meminta seluruh ekosistem beras nasional untuk tetap memprioritaskan tercukupinya kebutuhan nasional yang sebelum pada akhirnya melakukan untuk ekspor. Sebuah kebijakan yang tepat dan memang harus ditegaskan kepada para pelaku usaha bahwa di atas segala target tentang ekspor tersebut, kebutuhan domestik tetap menjadi hal utama yang harus lebih dahulu dipastikan ketercukupannya. Karena dengan begitu, masyarakat setidaknya diharapkan tidak khawatir di tengah kekhawatiran bakal pecahnya Perang Dunia Jilid 3. Kondisi pasokan pangan kita masih terjaga. Demikian di editorial hari ini. Pantau terus berita ekonomi bisnis dan pasar modal hanya di IDX Channel, TV, idxchannel.com, dan media sosial IDX Channel. Saya Yanto Kusdiantono, pamit undur diri. Sampai jumpa.